Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvita Ngesti Natalia dari Universitas Dr. Subhani Jember. Di sini saya akan mempraktekkan gimana cara merawat pasien gangguan jiwa dengan resiko bunuh diri pada SP1. Resiko bunuh diri adalah merupakan hal atau kejadian di mana individu tersebut ingin mengakhiri dirinya secara sadar. Di mana yang dikatakan dengan resiko bunuh diri ada 3 hal. Yang pertama, isyarat bunuh diri. Yang kedua, ancaman bunuh diri. Yang ketiga, percobaan bunuh diri. Isyarat bunuh diri di mana dia belum melakukan percobaan atau ancaman bunuh diri. Pasien merasakan sedih, merasa bersalah pada dirinya, merasa HDR pada dirinya, yang merasa dirinya tidak berharga, tidak berguna pada hidupnya. Yang kedua adalah ancaman bunuh diri, di mana ancaman bunuh diri ini dia sudah melakukan ancaman kepada dirinya untuk mengakhiri hidupnya. Yang ketiga adalah percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri ini sudah tidak melakukan ancaman lagi, tapi sudah melakukan percobaan untuk mengakhiri hidupnya. Untuk tahap-tahap yang akan dilakukan untuk kita bertemu dengan pasien adalah yang pertama tahapan orientasi, di mana tahapan orientasi itu bisa tentang tahapan perkenalan, kontak waktu, atau kontak tempat. Yang kedua adalah tahapan kerja, di mana kita harus mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada diri pasien. Yang kedua, identifikasi benda-benda yang mengancam pada dirinya yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, kita memberi latihan atau cara untuk mengendalikan pasien agar tidak terjadi resiko bunuh diri. Yang kelima adalah membuat jadwal latihan berpikir positif sehari 5 hal positif yang harus ada di pikiran pasien. Untuk yang terakhir adalah tahap evaluasi, di mana kita bertanya kepada pasien gimana perasaan setelah bertemu dengan perawat yang merawatnya, dan untuk mengontrak waktu untuk pertemuan berikutnya. Saya Arvita, saya perawat yang merawat Bapak. Di sini tadi saya melihat dari lesnya Bapak datang ke sini adalah ada ancaman bunuh diri, di mana Bapak ada sedikit masalah yang ada tertimpa pada Bapak. Apakah saya boleh berbincang-bincang dengan Bapak sebentar dengan waktu kurang lebih 5-10 menit? Boleh, Bu. Sebelumnya untuk kita ngobrol-ngobrol biar enak nyantai, tempatnya di sini saja ya Bapak. Untuk sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Ali. Iya, Bapak Ali, biasa dipanggil Bapak Ali ya Pak ya. Iya. Sebelumnya Bapak ini apa yang ada di pikiran Bapak sebenarnya? Saya sedih, Bu. Sedih karena apa Bapak? Jadi beberapa bulan lalu itu saya mau nikah, ya tidak jadi. Terus setelah itu beberapa harinya kemudian ayah saya meninggal. Lalu pikiran saya buntu. Oh, baik Bapak. Berarti kenapa Bapak kok ingin untuk mengakhiri hidupnya? Soalnya kan saya sudah lama ya berhubungan itu, maksudnya pacaran. Jadi pas mau hari H kurang 1 minggu itu tiba-tiba dia pergi. Untuk mengakhiri hidup Bapak ini, Bapak pernah melakukan apa? Saya waktu itu mau beli racun tikus, mau saya minum Terus belinya berapa Pak? satu botol. Baik Bapak, berarti ini Bapak butuh pengawasan yang lebih lanjut. Jadi di sini saya akan membantu Bapak. Sebelumnya saya akan melihat di sekitar Bapak dulu ini apakah ada barang-barang yang mengancam atau tidak. Sebentar ya Pak ya.
Baik Bapak, Bapak ini sebelumnya itu dulu kerja atau bagaimana? Kerja saya dulu. Oh ya, kerja di mana Bapak? Saya dulu jadi bengkel mobil. Oh gitu. Selama di bengkel mobil itu ada kerjaan yang baik di mata Bapak atau ada yang Bapak senangi pas waktu kerja di situ melakukan apa gitu Pak? Ya, saya kan di sales ya, jadi penjualan saya itu lebih target biasanya tiap bulannya. Berarti dari situ Bapak dapat reward ya. Jadi di situ Bapak merasa senang ya Pak ya. Ya, Gitu. Jadi Bapak ini harus selalu berpikiran positif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tadi itu Bapak sudah melakukan rencana bunuh diri, ancaman bunuh dirinya. Ada Allah yang membantu Bapak agar tidak terjadi, mau minum racun tikus sudah tidak terjadi. Jadi sekarang ini masih banyak orang-orang di sekitar Bapak yang sayang pada Bapak. Jadi jangan dilakukan itu lagi, harus berpikiran positif ya Bapak. ya. Jadi nanti Bapak itu harus membuat jadwal seharinya, harus berpikiran positif 5 pikiran positif Pak. Yang pertama tadi kan Bapak harus berpikiran tentang kalau menjual mobilnya terlalu banyak untuk menyambut dewa. Terus yang kedua Pak, apa kira-kira? Yang kedua, ya saya juga suka itu Mbak, bener-benerin mobil. Oh, Biasanya berarti- waktu- Oh iya, berarti meluangkan waktunya biar tidak ada waktu kosong melakukan itu Pak ya. Dan yang ketiga, saya biasanya itu sering ke masjid biasanya dulu sebelum berangkat. oh iya berarti Saya ini ya, harus dilanjutkan lagi ya Bapak. Yang keempat, yang keempat itu biasanya saya ke teman-teman, main sama teman-teman kayak mancing kalau pas liburan gitu. oh iya itu bisa juga membantu untuk merefresh otak Bapak ya. Yang kelima, Yang kelima biasanya ya saya main sama adik saya. Terus adik saya kan kecil, biasanya berlibur gitu ya Pak ya. nggak libur itu biasanya itu kalau sekolah itu saya ajari. Oh gitu, belajar bersama. Jadi Bapak setiap harinya harus berpikir membuat jadwal. Kira-kira pikiran positif apa yang harus dilakukan biar tidak terjadi ada hal pikiran negatif yang timbul di pikiran Bapak. Gitu ya Pak ya. Ya, Sudah ya Bapak, gimana perasaan setelah bertemu dengan saya? saya lebih agak plong Bu, pikiran saya agak Oh alhamdulillah ya, terima kasih Bapak. Berarti jangan lupa tadi kalau misalkan setiap harinya harus berpikiran positif, 5 hal pikiran positif yang harus dilakukan. Jangan sering-sering berpikiran negatif, soalnya masih banyak orang-orang yang di sekitar Bapak yang sayang sama Bapak. Untuk pertemuan berikutnya besok insya Allah saya bertemu dengan Bapak lagi sore-sore kayak gini ya Pak ya, sekitar jam 3. Untuk tempatnya di sini. Gimana Bapak? ya Bu, apa. Oke, terima kasih Bapak. Saya akan pamit dulu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.